Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Nining dengan NIM 224572010053. Saya dari kelas B angkatan 5 semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang data warehouse. Selamat menonton. Nah, yang di sini kita akan masuk pada tujuan dari pembelajaran ini, yang dimana mahasiswa itu harus memahami konsep dasar data warehouse serta perannya dalam pengelolaan data. Yang kedua, mahasiswa itu dapat mampu mengenali dan membedakan antara data warehouse, data mining, OLTP, OLAP, dan data mart. Serta mahasiswa itu dapat memahami bagaimana data itu diolah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Setelah itu, mahasiswa juga itu harus mengetahui pengertian dari data warehouse berdasarkan pendapat para ahli. Nah, dan dapat menjelaskan juga kembali tentang pengertian data warehouse itu dengan bahasa kita sendiri. Di sini itu ada apa sih itu data warehouse menurut para ahli? Ternyata Bill Inmon mengatakan bahwa data warehouse itu tempat kumpulan data yang disusun secara rapi berdasarkan topik yang digabung dari berbagai sumber dan dipakai untuk analisis. Setelah itu, Rod Kimball ini mengatakan bahwa data warehouse itu adalah sistem yang mengambil data dari berbagai tempat, dibersihkan dulu lalu disimpan supaya mudah dianalisis. Yang ketiga itu ada Paul Ponlah, yang dimana data warehouse itu tempat khusus untuk menyimpan data yang digunakan untuk analisis, bukan untuk kegiatan sehari-hari. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari saya sendiri. Nah, menurut saya data warehouse itu adalah seperti gedung, yang dimana gedung data yang untuk menyimpan berbagai informasi penting dalam jumlah besar supaya nantinya itu bisa dapat digunakan kembali untuk melihat kondisi dan membantu menentukan keputusan. Nah, di sini ada alur tentang proses data menjadi informasi. Nah, ternyata alurnya itu dari sumber data ke pengumpulan data, lalu ke data warehouse, setelah itu dianalisis datanya, lalu mendapatkan informasi dan mengambil keputusan. Nah, kita bahas satu-satu ya, mulai dari yang pertama yaitu sumber data. Nah, data ini berasal dari berbagai tempat seperti transaksi, aplikasi, atau database lainnya. Setelah itu yang kedua ada pengumpulan data, yang dimana data ini dikumpulkan menjadi satu meskipun masih dalam kondisi yang mentah. Ketiga itu ada Nah, selanjutnya masuk ke data warehouse. Nah, data ini disimpan, disusun rapi agar mudah untuk dapat digunakan. Setelah itu yang keempat ada analisis data. Nah, di sini data itu diolah. Data itu diolah untuk menemukan pola atau informasi yang penting. Setelah itu yang kelima itu ada informasi. Nah, di sini hasil dari analisis berupa informasi yang sudah bermakna. Nah, keenam, pengambilan keputusan. Informasi digunakan untuk menentukan keputusan yang tepat. Nah, di sini kita masuk pada pengertian data mining. Nah, ternyata data mining itu adalah proses menggali data untuk menentukan pola, tren, hubungan, dan informasi penting yang tersembunyi. Setelah itu ada pengertian dari OLTP atau disebut dengan Online Transaction Processing, yang dimana ini adalah sistem untuk transaksi sehari-hari seperti input, data, pembelian, pembayaran, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada pengertian OLAP. Nah, OLAP atau disebut dengan analytical proses yang dimana di sini tuh adalah sistem yang digunakan untuk analisis data dan pembuatan laporan bagi pengambilan keputusan.
Setelah itu ada pengertian data mart. Nah, ternyata data mart itu adalah bagian kecil dari data warehouse yang berfokus pada satu bidang atau departemen tertentu. Nah, setelah kita mengetahui semua pengertiannya, maka kita akan masuk pada perbedaannya. Nah, ternyata perbedaan dari OLTP dan OLAP itu ada. Nah, OLTP itu transaksi harian, cepat dan real time, data terbaru, strukturnya sederhana. Lalu dibandingkan OLAP itu analisis dan laporan, data historis, analisis mendalam, struktur kompleks. Nah, setelah itu kita dapat membedakan lagi tentang data warehouse dan data mart, yang dimana data warehouse ini adalah menyimpan seluruh data organisasi, skala besar, data terintegrasi dan konsisten, digunakan oleh semua departemen, bersifat historis atau jangka panjang, dan strukturnya itu sangat kompleks. Lalu yang membedakan dengan data mart itu adalah data mart itu bagiannya kecil dari data warehouse, lalu ini hanya fokus pada satu bidang atau departemen. Yang ketiga itu lebih cepat dan spesifik. Setelah itu lebih mudah untuk digunakan, lalu hanya data yang relevan dengan kebutuhan. Setelah itu strukturnya lebih sederhana. Nah, lalu kita bisa simpulkan dari perbedaan singkat OLTP dan OLAP ini. OLTP itu untuk kerja harian, OLAP itu untuk keputusan yang cerdas. Setelah itu data warehouse itu adalah gudang data utama seluruh organisasi, dan data mart itu bagian kecil dari data warehouse untuk kebutuhan spesifik. Nah, setelah itu kita masuk pada perbedaan tentang data warehouse dan data mining. Nah, data warehouse itu data tempat penyimpanan data. Lalu ini data terintegrasi dari berbagai sumber. Setelah itu dapat digunakan untuk penyimpanan dan analisis, penyimpanan data besar dan bersifat historis, terintegrasi dan konsisten, dasar untuk analisis. Nah, jadi kesimpulan singkatnya itu data warehouse ini adalah data penyimpanan atau gudang di sini. Nah, setelah itu data mining itu adalah proses menggali informasi dari data. Setelah itu ditemukan pola dan tren berharga. Yang ketiga itu membantu pengambilan keputusan. Yang keempat mencari pola atau tren. Yang kelima menemukan insting. Yang keenam itu mendukung keputusan. Yang ketujuh berdasarkan data. Nah, yang ini tuh kesimpulan singkatnya, data mining itu ini untuk menggali informasi dari data. Nah, dari paparan tadi, penjelasan yang saya telah sampaikan, kita akan menuju pada kesimpulan. Nah, ternyata data warehouse itu dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama yang menumpung seluruh data organisasi secara berskala besar, terintegrasi, dan bersifat historis. Data mining digunakan untuk menggali dan menemukan informasi penting dari data tersebut. Lalu, OLTP ini digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari yang membutuhkan kecepatan dan real time, sedangkan OLAP ini digunakan untuk analisis keputusan. Sementara itu, data mart merupakan bagian kecil dari data warehouse yang lebih fokus, cepat, dan digunakan untuk kebutuhan spesifik pada bidang atau departemen tertentu. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.